Proses masuknya Islam ke Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak jalan. Menurut para ahli sejarah, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah berlangsung dari Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Yang kedua yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berjalan dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriyah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriyah atau pada abad ke-7 Masehi. Yang ketiga, teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, sekarang disebut dengan Iran. Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu sampai Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Proses masuknya Islam di Nusantara yaitu ada 3. Yang ke-1 yaitu ada perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang Muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Jalur tersebut perdagangan saat itu menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Para pedagang Muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam. Mereka memiliki akhlak mulia, santun, dapat dipercaya dan jujur. Yaitu ada kedua dalam perkawinan. Sebagai pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu mereka mendapat keturunan. Yang ketiga yaitu ada kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan, tapi justru digunakan sebagai sesama dakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan penyebar Islam diantaranya adalah seni bangunan, seni pahat dan ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Ada beberapa tokoh penyebaran agama Islam di Nusantara yaitu melalui wali-wali Allah. Di antaranya ada Sunan Kalijaga atau bisa disebut Raden Syahid. Beliau lahir pada tahun 1450 dan wafat pada tahun 1513. Ketika wafat, beliau dimakamkan di desa Kadilangu dekat kota Demak, Bintara. Semasa hidupnya, beliau menyebarkan agama Islam dengan beliau menggunakan seni ukir, wayang gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Kedua, beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer ada Ilir-ilir dan Gundul-gundul Pacul. Ketiga, dialah mengagas baju takwa, perayaan sekatanan, garabeg maulud, serta lakon carangan layang Kalimasada dan peteruk Dadi Ratu. Keempat, lanskap pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan 2 beringin, serta masjid yang diyakini pula dikonsep oleh Sunan Kalijaga. Wali-wali Allah yang selanjutnya ada Sunan Gunung Jati atau yang sering disebut Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati dilahirkan tahun 1448 Masehi dan wafat pada tahun 1568 Masehi. Sunan Gunung Jati wafat pada umur 120 tahun di Cirebon. Sunan Gunung Jati juga pernah dinobatkan sebagai Raja Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Selanjutnya, selain di Cirebon, beliau juga berdakwah sampai ke Banten. Peninggalan sejarah Sunan Gunung Jati salah satunya adalah Masjid Agung Banten. Yang terakhir ada Sunan Ampel. Beliau lahir tahun 1401 di
di Campa dan wafat pada tahun 1478 Masehi. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Ajaran dari beliau yang sangat terkenal salah satunya adalah falsafah Mohlimo. Falsafah Mohlimo tersebut adalah menolak 5 hal perkara yang dilarang di dalam Islam. Isi dari falsafah adalah: yang pertama ada moh main, artinya tidak berjudi. Yang kedua, moh maling, artinya tidak mencuri. Yang ketiga, moh nobbe, artinya tidak meminum minuman keras atau khamir. Yang keempat ada moh madan, artinya tidak menghisap narkoba. Dan yang terakhir ada moh madon, artinya tidak main perempuan atau berzina. Dalam jasanya, dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam, salah satu peninggalannya adalah Masjid Ampel di Ampel Denta.